Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran. Keutamaan apa? Mendengarkan Al-Quran. Yang pertama, keutamaan mendengarkan Al-Quran itu adalah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah ayat, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Dalam ayat ini merupakan penekanan juga bagi kita, ketika ada yang membacakan Al-Quran dianjurkan didengarkan dan diperhatikan dengan tenang makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bisa dilakukan dimulai dari keluarga kita. Misalnya anak-anak kita semak bacaan Al-Qurannya, atau istri atau suami gantian menyemak bacaan Al-Qurannya, di mana yang salah, di mana yang perlu pembahasan, di mana yang menjadi titik tekan. Jadi mendengarkan saja mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan mendengarkan Al-Quran itu adalah mendapatkan pahala yang berlipat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah azza wa jalla kutiba lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa menyimak satu ayat dari kitab Allah, maka akan ditulis baginya kebaikan yang berlipat ganda, dan barang siapa yang membacanya, maka baginya cahaya di hari kiamat. Jadi nyimak satu ayat itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan yang berlipat ganda. Napa malih membacanya, maka mendapatkan cahaya di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu penuh dengan kegelapan, kepenatan, kesedihan, ketakutan, dan sebagainya. Oleh karena itu bacaan Al-Quran ini menjadikan cahaya dan ketenangan di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, keutamaan baca Al-Quran yaitu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatul imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi tiang ingkang iman mukmin dimulai diwawasakan ayat Al-Quran itu gemeter, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut karena ibadah yang kurang, takut karena amalan-amalan kita banyak yang lengah, takut karena banyaknya dosa yang belum ditebus, yang belum diperbaiki dan ditaubati. Itulah orang-orang beriman, ketakutan kepada Allah yang luar biasa. Barang siapa di dunia gak pernah takut kepada Allah, gak pernah melakukan ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka di akhirat kelak dia akan termasuk orang yang paling ketakutan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketakutan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan Sirat, dia ketakutan. Jadi kelihatannya ningali tiang santai, adzan Allahu Akbar, nyantai, sing mujud gitu ini.
si ngombe. Nah, itu tidak takut kepada Allah. Dipanggil untuk segera sholat, berarti di akhirat naudzubillah min dzalik termasuk orang yang paling ketakutan di akhirat kelak. Sempoyongan, kebingungan dan lain sebagainya. Makanya kita dalam beribadah kepada Allah ini takut boten diterami amale, takut amalnya masih bolong-bolong, takut banyak mungkin amalan sunnah yang belum dikerjakan, apalagi yang wajib harus lebih dikerjakan lagi. Nah, ini ketakutan. Yang mukmin ketika dibacakan ayat Al-Quran harus bertambah keimanan. Kemudian yang selanjutnya bahasan kedua adalah adab mendengarkan Al-Quran. Jadi wonten adabe. Yang pertama di antara adab mendengarkan Al-Quran yaitu menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat, seperti yang kita baca tadi. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Amalatil Quran, di antara penghormatan terhadap Al-Quran yaitu menghindari tertawa. Nah, niki. Jadi ketika wonten semaan misalnya ngaji niku menghindari tertawa. Napa malih bersorak-sorak. Napa malih berbincang-bincang ketika Al-Quran dibaca, kecuali perkataan yang sangat mendesak. Jadi saya ini lek semaan itu saling menyimak. Lek wis kesel nyimak nek film-filman timbange kalau ngidul jagongan sehingga sing ngajing duwenteng sing jopo cekakaan misalnya guyu-guyu nggih Pak. Kata kita sih ya. Kata ya. Jadi sing wajib bentuk-bentuk wis tapi sing nyimak wonten kadang nanti perhatikan. Ya, harusnya nyimak. Lek wis kesel tilem mawon daripada tertawa terbahak-bahak seakan-akan bentuk penghinaan, kurang memuliakan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, adab mendengarkan Al-Quran itu mentadaburi dan mengambil pelajaran dari makna-makna ayat yang didengarkan. Mentadaburi dan mengambil pelajaran dari makna-makna ayat yang didengarkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dibahas, diperhatikan. Misalnya pun sederhana mawon surah Al-Fatihah. Ibu-ibu sampun hafal nggih artinya nggih surah Al-Fatihah? Oh insyaallah hafal. Apalnya kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya nggih? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bu artinya? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Apa bu? Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Apa ini? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Sampun hafal nggih Bu nggih? Alhamdulillah pun hafal. Rembone berambang tempe pedesan mawon ya hafal Bang. Mari hafal nggih. Mboten diwaos nggih. Nek dereng hafal panjenengan ngajari putune insyaallah hafal usul. Ayo ngaji ayo. Artinya artinya dihafalkan insyaallah hafal tanggung-tanggung. Jadi ngoten, Al-Fatihah dihafalkan artinya ketika maos, ketika baca, ketika sholat itu ngerti dan bisa meresapi. Insyaallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah adab mendengarkan Al-Quran
takut ketika ayat-ayat yang berisi tentang peringatan dan teguran Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Jadi takut ajrih ketika ayat-ayat yang berisi peringatan dan teguran Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Lebih ngerti takute artine mawon dereng semerap nggih panjenengan lek ada terjemahan kali diwaos terjemahane malah saya ya. Syukur-syukur wonten tafsir Ibnu Katsir enggak ada ya alhamdulillah. Insyaallah panjenengan tumbas kitab ngoten niku wonten terjemahane nanti turun-temurun ke anak cucu insyaallah jadi bacaan. Sanes bacaan nggih bacaan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Bacakanlah Al-Qur'an untukku." Ya, aku menjawab kata Ibnu Mas'ud, "Wahai Rasulullah, apakah aku bacakan Al-Qur'an untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu?" Ini Rasulullah rendah hati. Mangati kengken sahabat ini maos Al-Qur'an di hadapan dia karena kangen rindu baca Al-Qur'an dari orang lain. Nah, ini bentuk rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, sesungguhnya aku suka bila mendengarnya dari orang lain." Lalu Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ketika bacaanku sampai kepada firman-Nya, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu, ya, maka Nabi bersabda, cukup sekarang. Ternyata beliau boten tahan dibacakan Al-Quran, ya, karena besarnya tanggung jawab sebagai Rasul kelak di yaumil akhir. Malah beliau meneteskan air mata, berlinang air mata, seakan berlinangnya itu yang cukup luar biasa. Maka sahabatnya Ibnu Mas'ud tadi yang membacakan Al-Quran dikengken berhenti, kengken mandek. Jadi ngoten, kita pun bisa minta tolong dibacakan Al-Quran oleh pasangan kita, anak-anak kita, agar nopo insya Allah juga berfungsi sebagai rasa takut dan untuk ketenangan diri kita. Kalau masih Al-Quran dereng menggetarkan hati kita, maka koreksi kita masing-masing. Kita banyak istighfar, khawatir nopo dosa-dosa ataupun apa-apa masih meliputi di hati sehingga sulit untuk takut atau gemetar ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian yang keempat, adab membaca Al-Quran yaitu bergembira ketika mendengarkan ayat-ayat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan tentang nikmatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Ar-Rahman kepada para sahabat hingga selesai, beliau bersabda, "Mengapa saya melihat kalian diam saja? Sungguh kalangan jin merespon lebih baik dari kalian. Tidaklah aku bacakan kepada mereka berkali-kali ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?" Kan dibolak-balik ini nggih. Teng surat apa? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pun hafal nggih, Bu? Ya moga bareng-bareng. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Niki mengingatkan maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, karena banyaknya manusia yang mendustakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang mengatakan, "Wahai Rabb kami, tidak ada sesuatu pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan, maka bagi pula segala pujian." Jadi manusia itu cenderung kufur kepada nikmat. Naudzubillah min dzalik. Sampai dalam Al-Quran dikatakan seorang anak pun niku disuruh bersyukur kepada orang tua.
Sampai disuruh, kenapa? Berarti banyak anak yang kufur, ingkar terhadap perjuangan orang tua. Maka disampaikan, aniskurli wali daik, sampai gitu dalam surah Luqman itu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, itu kata Allah. Karena banyaknya manusia yang lengah bersyukur kepada orang tua. Pada Allah apalagi juga banyak yang lupa dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Jadi ini. Kemudian yang kelima adalah adab mendengarkan Al-Qur'an, melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengarkan ayat sajdah. Panjenengan semerap surat sajdah itu kan ayat sajdah ada garis bawah iki. Utawi wonten bentuk kados masjid, tiap-tiap orang kadang berbeda. Tapi wonten petunjuke sajdah. Ya. Niku apa yang harus kita lakukan ketika ada ayat sajdah? Baca doa napa? Wonten sing hafal, Bu? Oh, betul. Dia pakai dicari di Google. Nah, pada WA-nya Google. Ya, salah Google Map. Ya, Google cari doa sajdah. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, sakit ya? Monggo diulang. Sajada wajhiyal lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kali sujud kali maos. Lek panjenengan dereng apal ditulis mangke ketika ada surah sajdah diwaca kemudian sujud boten napa-napa. Cari gampangnya. Mangke tamu-tamu iso hafal. Niki melakukan sujud tilawah niki insyaallah setan itu melayu. Lari ketika kita membaca surat sajdah kemudian sujud. Lari tulang tunggal belakang, ngamuk, ngambek. Maca surat sajdah kok sujud. Karena mereka iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya tidak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an lalu bertemu dengan ayat sajdah, kami bersama-sama beliau sujud sehingga kami berdesak-desakan di sekitarnya, sehingga di antara kami ada yang tidak mendapatkan tempat sujud. Hal ini bukan di dalam sholat. Jadi ketika ada surat sajdah, sahabat itu sujud sampai penuh tempat sujudnya itu, karena bukan waktu sholat ketika berkumpul. Ya. Artinya ini menjadi kebiasaan. Lek dari yang sakit mau surat sajdah, monggo kita baca apa yang kita bisa. Sudah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah biyal a'la wa bihamdihi. Silakan kalau membaca itu. Ya, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikuau. Jadi Al-Qur'an ya, adab-adabnya dalam mendengarkan Al-Qur'an seperti tadi yang kita sampaikan. Ya. Wonten surat sajdah niku surat Al-Qalam. Wasjud waqtarib. Niku sujud nggih. Tes. Halo.